Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Kartika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Kartika gimana? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, saya dengar hari ini Bu Ati mau ada coaching ya? Betul Bu Kartika. Saya akan Iya. coaching terhadap Ibu Nia. Iya. Alhamdulillah ya. Ini mungkin ya jadi kita diskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching ya. Kira-kira nih dalam coaching nanti kompetensi apa nih yang akan Ibu Ati kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif sama yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Kemudian kompetensi yang spesifiknya kira-kira apa? Dalam observasi kali ini mungkin saya ingin lebih spesifiknya mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif, Bu. Iya. Baik. Iya, karena dengan kita berusaha mendengarkan aktif nanti akan timbul ya. Iya, Kita betul. bisa menggali Iya, betul. mengidentifikasi masalah juga. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan di sini yang diinginkan Ibu kira-kira Iya, apa? ketika nanti saya melakukan coaching, indikatornya adalah bahwa si coach itu bisa terpancing kreativitasnya oleh saya. Iya. Kemudian saya bisa mendengarkan aktif si coach dengan bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh coach. Kemudian saya juga akan menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach. Seperti itu. Bagus sekali. Silahkan nanti setelah ini setelah kita diskusi kali ini, nanti setelah coaching kita akan ngobrol lagi untuk pasca coachingnya ya. Silakan Bu Ati, semoga lancar coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ati. Assalamualaikum Bu Ati. Salam Bu Nia. Sehat Bu Ati? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kalau Bu Ati sehat. Dan ini saya maaf ya kalau datang ke sini kemarin menghubungi untuk janji ketemu, apakah mengganggu waktu Bu Ati nggak? Enggak apa Bu Nia. Ya. Ada apa sih Bu Nia? Ini Bu, saya lagi galau. Kenapa galau Bu Nia? Ya, ternyata saya bisa galau gitu. Wajar semua, saya juga pernah galau kok Bu Iya. Nia. Ya. Gimana? Jadi gini Bu Ati, saya tuh ngerasa belakangan ini siswa-siswa saya itu kok kurang antusias ya di kelas. Kalau kegiatan pembelajaran mereka lebih banyak pasif gitu, hanya saya aja menyampaikan materi. Terus rasanya tuh kok mereka yang biasanya mencurahkan ide gitu ya, mau berpendapat, ini pasif aja Bu, jadi nggak antusias gitu. Iklimnya tuh kerasa sekali di saya gitu. Jadi Bu Nia itu merasa murid Bu Nia itu kurang antusias di kelas, lebih pasif gitu ya. Nih, dengan pertemuan kali ini, apa yang Bu Nia harapkan ya pada pertemuan dengan saya ini nih? Ya, harapan saya bisa mendapatkan solusi ya, agar ketika nanti di kelas siswa-siswa saya bisa aktif, antusias lagi gitu. Seperti itu. Sebenarnya siswa aktif menurut Ibu Nia itu seperti apa sih? Menurut saya yang aktif itu yang mereka mampu menyampaikan ide-idenya, mau berpendapat, merespon ketika pembelajaran gitu. Selama ini kalau diskalakan ya Bu ya, 1 sampai 10, keaktifan murid Bu Nia itu ada di level berapa Bu? Saat ini, belakangan ini tuh ada di 5 lah Bu. Gitu. 5. Kenapa Ya. ada di 5? Ya rasanya menurun gitu ya, mereka ada di 5, tidak antusias di kelas seperti itu. Gimana ya, saya bingung ya Bu. Kalau setelah ini Ibu mengharapkan berapa, ada di level berapa anak-anak Ya. Ibu itu keaktifannya? Setidaknya ada di 7 atau 8 seperti biasa gitu. Seperti biasanya ya. Ya. Apa nih rencana Bu Nia untuk meningkatkan keaktifan siswa Bu Nia?
Rencana saya tuh ya saya ingin mencoba metode lain, lalu saya akan ngecek ulang Bu, apakah memang ada di diri saya nih, karena ternyata terjadi di beberapa kelas di pekan iya? lalu itu ya, di beberapa kelas, jangan-jangan ini salah saya gitu Bu. Jadi memang ada dua mungkin yang akan saya rencanakan. Jadi yang pertama tadi akan mengecek ulang ya, mengecek Ya. ulang kembali. Jangan-jangan ada di Diri saya diri gitu. dunia. Kemudian tadi yang pertama itu melakukan apa? Metode yang yang lain yang Iya. lebih kreatif mungkin ya Betul. Bunda ya. Oke. Apa saja nih yang diperlukan dunia untuk bisa memancing kreativitas atau keaktifan anak selain yang tadi disebutkan? Nah, kemarin itu kan walaupun sudah saya gunakan PowerPoint gitu ya, media yang interaktif, saya mungkin mau coba dari awal pembelajaran akan saya coba lagi menggunakan S-Baking gitu, karena pekan ini memang di diri saya juga kurang semangat juga ya, kayaknya berdampak juga ya ke siswa ya Bu ya. Oke. Kira-kira nih kapan mulai mau melaksanakan tadi rencana Bunia? Ya, saya akan coba besok karena besok ada jadwal juga, akan iya. langsung saya praktekkan besok. Siapa aja yang akan dilibatkan dalam rencana ini? Dalam rencana ini ada rekan sejawat saya, ya saya akan diskusi gitu, SBT apa, bisa sharing dulu saya dengan rekan saya hari ini, jadi besok saya mulai start. Wah, saya udah gak sabar nih pengen mendengar kabar berikutnya nih, apakah berhasil atau tidak ya. Ya, Bu Bu ya. ya, makasih ya Bu ya, saya jadi Sama-sama. tercerahkan nih ya Bu ya, karena ya dari kemarin masih bimbang gitu, apa ternyata oh iya ya ada hal yang memang harus saya terapkan ini. Alhamdulillah. Jadi dari pertemuan kita kali ini, Bunia udah mendapatkan apa aja? Saya mendapatkan satu solusi, yaitu menerapkan metode dengan menggunakan S-Baking untuk membangun antusias keaktifan siswa-siswa saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, Luar biasa. ini saya udah jadi semangat juga. Alhamdulillah. Udah gak sabar besok. Siap lah ya, saya juga sudah tidak sabar menunggu kabar berikutnya. Ya, Ibu Nanti terima datang kasih. lagi ya? Iya, saya akan sharing lagi, boleh ya Bu ya? Boleh sekali. Silahkan. Ya, terima kasih banyak ya Sama-sama, Bu Atia, Bu Bu ya. Atia sehat-sehat ya. Sama-sama Bunia juga ya. Terima kasih Ya. Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Tika. Alhamdulillah ya, proses Alhamdulillah. coachingnya luar biasa. Tadi berjalan dengan baik sekali. Ini saya mau bertanya ya, pasca coaching tadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa nih yang sudah dilakukan pada saat tadi yang menjadi indikator dari ketercapaian? Baik, terima kasih Bu Kartika. Pada saat tadi saya melakukan coaching dengan Bu Nia, saya sudah berupaya dengan alur yang benar ya Bu ya, dengan alur tirta. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat tadi menurut pengamatan Ibu. Ya. Kemudian saya juga tadi sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif gitu ya, sudah berusaha dengan baik tadi. Kemudian juga menanyakan pertanyaan yang berbobot tadi ya, alhamdulillah. Dan respon dari coachi juga kalau tadi saya merasakan itu baik ya, dan coachi bisa kreatif menjawab apa yang ditanyakan oleh coach. Ya, sebagai saya dari alur kita sudah bagus ya, berarti sudah secara tujuan sudah bagus, tadi sudah bisa menyampaikan tujuan, kemudian untuk mengidentifikasi masalah juga berarti sudah sangat bagus, kemudian dari perencanaan bisa membuat coachi itu mengeluarkan idenya, solusinya sendiri gitu ya. Jadi Bu Ati ini sudah bisa menggali potensi dari coachi. Kemudian untuk ini tanggung jawabnya Bu Ati juga sudah menanyakan siapa yang terlibat di situ.
sudah menurut pengamatan saya tadi di sini Bu Ati sudah sangat bagus ya dalam coaching tadi. Bu Ati juga berusaha sudah hadir gitu ya secara penuh, mendengarkan dengan aktif gitu dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah dapat semua. Iya. Nah dari hasil tadi nih kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena Iya. dengan saya punya kompetensi itu, nanti si Koci bisa lebih kreatif lagi dalam menjawab pertanyaan dan mengemukakan solusi Betul. dari permasalahan Koci sendiri. Hebat sekali berarti ini ya, walaupun sudah baik tetap ingin meningkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan lebih baik Ya. lagi. Ya, mudah-mudahan nanti untuk yang kedepannya bisa kemampuan yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi ya berarti. Amin, amin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima Ya. kasih Bu Kartika. Iya, sama-sama berarti mohon maaf. Bu Kartika, sehat-sehat selalu ya, Iya, Bu Bu Kartika ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Dunia. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dunia gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana untuk hari ini kita udah siap? Nah untuk hari ini dengan kesiapan Bu Tika ini kita akan memulai coaching ya. Bu Tika akan melaksanakan coaching dan tujuan dari coaching hari ini adalah melakukan ya, jadi pertemuan kita kali ini dengan tujuan saya akan mengobservasi Bu Tika dalam kegiatan coaching ya. Nah, siapa coachingnya hari ini? Pak Ipan. Baik, nanti selama proses coaching saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian ya, mulai dari kesesuaian alur kita, kemudian bagaimana Bu Tika menjalankan prinsip coaching mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Gitu. Nah, kemudian sebelumnya saya ingin tahu dulu dalam kegiatan coaching Bu Tika ini apa yang akan dikembangkan, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Tika? Saya pertama itu akan mencoba meningkatkan kompetensi hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oh ya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana yang saat ini akan diprioritaskan untuk dikembangkan oleh Bu Tika? Ya, mungkin akan ini dulu ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, karena dari mendengarkan aktif ini, insya Allah saya akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Sekarang yang Bu Tika rasakan kompetensi mendengarkan aktif yang dimiliki oleh Bu Tika kira-kira ada di skala berapa? Kalau baru 5 ya, sepertinya. 5. Dan target Bu Tika sendiri nih ingin dikembangkan sampai ke angka berapa? Sampai angka 7. Angka 7, nggak 8? 7 dulu. 7, oke ya. Baik, saya sudah dapat nih, saya catat ya. Mudah-mudahan nanti lancar. Dan sudah siap Bu Tika? Insya Allah sih. Baik, kalau sudah siap, nanti prosesnya ketika coaching saya akan mengamati di sini, kemudian pasca coaching saya akan menyampaikan hasil analisa saya, umpan balik dari saya untuk Bu Tika. Baik, terima kasih Dunia. Sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum Bu Kartika. Waalaikumsalam Kak Ita. Maaf mengganggu Bu Kartika. Mungkin ada waktu loh Bu Kartika. Ada yang saya perlu saya bicarakan. Gitu. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Ipan, kita nanti ngobrolnya akan diobservasi sama Ibu Supervisor. Oh iya, Ya, perkenalkan ini Ibu Nia ya. Saya Nia. saya Ipan Bu. Ya, nanti beliau akan mengamati proses coaching kita ya. Oh iya, silakan. Ya, kita mulai ya Pak Ipan. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan?
Begini Bu, sebenarnya saya ingin membicarakan saya permasalahan rekan saya. Rekan saya itu, saya mengamati rekan saya itu kalau dalam proses mengajar itu berpusat pada guru, jadi bukan berpusat pada murid. Jadi bertolak belakang dengan prinsip saya tentang pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Itu yang akan saya bicarakan hari ini. Iya, jadi intinya mungkin Pak Ipan sekarang lagi galau ya. Ya, Bu. Apa keadaan di sekolah itu tidak sesuai dengan apa yang Pak Ipan dapat, apa yang Iya, Pak Ipan betul. biasa kerjakan gitu. Teman-teman Pak Ipan ternyata mengajarnya masih berpusat kepada guru gitu, Iya, tidak betul. berpusat kepada murid. Oke, itu berarti masalahnya ya. Nih dari masalah tersebut dan kira-kira harapan Pak Ipan nih mau seperti apa? Harapan saya rekan-rekan itu Bu, supaya cara mengajar itu berpihak pada murid, karena berpihak pada murid itu siswa bisa aktif. Intinya berpihak pada murid saja Bu, jadi tidak monoton berpihak pada guru. Kita memenuhi sama yang saya harapkan itu bagaimana caranya rekan-rekannya saya itu mengajarnya itu lebih cenderung kepada berorientasi pada murid, pada murid Bu. Ya, ya. Kira-kira nih menurut Pak Ipan kriteria berpihak pada murid apa saja? Mungkin menurut saya berpihak pada murid itu yang sering saya lakukan itu melakukan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Betul. Yang menyenangkan, kemudian menggunakan metode atau model-model yang metode pembelajaran yang bervariasi, dengan media pembelajaran yang bervariasi juga. Gitu. Nah kenyataannya rekan saya itu setelah saya amati itu kebanyakan mayoritas saya itu menggunakan metode yang sama. Jadi Bosan ya anak ya. bagus sangat. Jadi saya harapkan itu pembelajaran yang bisa pada murid itu seperti itu, Iya, yang menyenangkan. iya, iya. Kalau menurut Pak Ipan nih dari apa dari kriteria tadi apa menurut Pak Ipan guru masih berpihak berpihak pada pembelajaran yang berpihak pada guru gitu ya, belum, itu tuh ada di level berapa kira-kira? Mungkin karena memang kebanyakan yang saya amati itu memang seperti itu, mereka itu mengajarnya selalu berpusat pada guru. Saya bertolak belakang ya dalam setiap pendidikan. Saya kira ada di kalau saya menilai ada di angka Apa? itu. Oh iya, iya. Berarti agak ini ya riskan juga ya. Iya. Kalau Pak Ipan sendiri mengharapkannya tuh di level berapa tuh? Kalau saya sih kalau mungkin di fase 10 itu butuh waktu ya dari rekan saya, kalau itu harus butuh waktu seperti itu. Untuk sementara ini nih, kalau dari mulai 4 sampai 7 saja mungkin sudah ada perkembangan dari saya bagi rekan-rekan saya. Jadi saya harapkan itu berada di posisi mulai 7, tidak apa-apa sudah. Iya. Terus kira-kira nih cara apa nih yang bisa Pak Ipan tempuh untuk mengingatkan atau misalnya supaya guru-guru itu mengajarnya bisa berpihak kepada murid? Apa ya? Mungkin yang ada dalam gambaran saya mungkin untuk sementara ini perlu diberikan pendampingan tentang metode-metode pembelajaran, bagaimana menggunakan metode media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi intinya mungkin kepada mentor ini pendampingan buat rekan-rekan saya, atau mungkin selain itu bisa juga mengajak rekan-rekan saya untuk mengikuti pelatihan tentang
metode waktu pembelajaran itu yang Iya. apa namanya, Nah, mungkin yang bagus itu tersirat idenya. dalam gambaran Iya. saya ini seperti itu Bu. Iya, proses mentoring dan pelatihan ya. Ya. Kira-kira dari dua itu tuh yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan yang mana? Mungkin kalau pelatihan itu kan harus menunggu waktu ya. Ada pendaftaran Iya. itu butuh juga waktu ya. Iya. Kalau yang mungkin efisien itu untuk sementara ini mungkin yang Mentoring ya. mentoring ya, Iya. mentoring gitu ya. Hmm, Mungkin bisa sih saya lakukan bisa, ya. iya. Kira-kira nih dari proses mentoring ini ada nggak siapa pihak yang terlibat? Oh, ada. Hmm. Kebetulan kan saya suka mengikuti pelatihan sebenarnya tentang metode pembelajaran, luar pembelajaran. Kebetulan saya ada teman saya yang suka mengikuti bareng-bareng. Dia rekan saya, jadi saya akan meminta bantuan pada rekan saya yang selalu mengikuti pelatihan tentang pembelajaran tersebut. Iya. Rekan saya yang ada Ada. 1 orang. Iya, rekan sejawat ya. Ada sejawat. Alhamdulillah ya, ternyata sudah terbayang gitu. Itu kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Ya mungkin pertama kan saya harus mengonfirmasi dulu kepada Ya. rekan saya nih untuk membantu. Kan beliau kebetulan juga dalam teknologinya juga itu mumpuni Oh gitu. iya, alhamdulillah Dan ya. saya mengonfirmasi kepada rekan saya besok mungkin. Nah nanti untuk kegiatan mentoringnya saya juga akan mengajak teman saya untuk melakukan mentoring bersama. Nanti yang menjadi mentornya itu saya mungkin. Mungkin 3 harian lah, insya Allah dari 3 hari insya Allah saya bisa memulai mengkonfirmasi kepada rekan saya minta bantuan, kemudian mengkonfirmasi lagi kepada rekan saya yang untuk pengembangan. Iya. 3 hari, Jadi 3 harian 3 hari ya. Saya tunggu ya nanti setelah Pak Ipan ada aksi ini, nanti kita Iya, ngobrol Bu. lagi ya. Iya, Saya iya. penasaran nih hasilnya nanti seperti apa. Oke, kita sudah ada di penghujung waktu nih ya. Kira-kira apa nih yang Pak Ipan dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya kan jangan saya bisa menemukan solusi sendiri Bu dari percakapan ini. Jadi saya mendapatkan solusi dari percakapan ini untuk membantu saya agar pelajaran yang dilakukan itu yang pada duit. Nah Ibu, saya sekarang sudah mendapatkan solusi sendiri. Ya, alhamdulillahnya Pak Terima Ipan. kasih Bu ya. Sama-sama Pak Ipan, itu juga kan sebetulnya ide Pak Ipan. Saya hanya mencoba menemani mengeluarkan ide Pak Ipan gitu ya. Alhamdulillah ya Pak Ipan, silahkan dicoba ya, diaksikan. Mudah-mudahan lancar dan tujuan Pak Ipan tercapai. Itu mungkin ya Pak Ipan. Terima kasih Pak Ipan. Terima kasih saya Ibu, Ibu sudah meluangkan waktu melalui percakapan ini. Karena saya mempunyai rencana untuk mengembangkan rekan saya. Ibu sudah membantu rekan saya juga melalui percakapan ini. Terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama Pak Ipan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dialihkan. Ya, Bu Tika, gimana tadi perasaannya setelah coaching? Gimana nih? Alhamdulillah, sepertinya kalau menurut saya sendiri itu sudah sesuai alur ya Bu. Tapi nggak tahu mungkin nanti Ibu nanti yang mengobservasi. Menurut saya sih sudah sesuai dengan alur kita gitu. Saya sudah merayakan tujuan, sudah identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawabnya perasaan sudah ada. Tapi nanti ya. Baik, luar biasa ya. Saya menikmati proses coaching yang Bu Tika lakukan tadi gitu. Ya, Terima kasih. dari pengamatan saya, mulai dari alur pikirannya memang nampak muncul di sana.
Ya, mulai dari Butika tadi ada salam pembuka dulu, kemudian tujuannya disampaikan juga ke Koci melalui pertanyaan tentang harapan Koci sendiri, itu bagus sekali. Kemudian Butika juga tidak lupa menampilkan tadi, mendengarkan dengan rasa, ya ada gesturnya gitu, dan bagus sekali. Kemudian eh, pada identifikasi juga Butika memberikan pertanyaan yang berbobot, disampaikan juga tantangannya apa, sehingga Koci muncul nih, ada alternatif yang bisa Koci munculkan gitu, itu bagus. Nah, dari rencana aksi tadi, di rencana aksinya juga muncul di sana eh, berupa apa yang bisa dilakukan oleh Koci sendiri, dan itu Butika melihat ada potensi di diri Koci yang oleh Koci sendiri ternyata disadari mengalir gitu ya, keluar dari ide Koci sendiri, itu bagus sekali Butika ya. Terima kasih Bu. Ya, Butika juga di sini ada alur tanggung jawab ya, mulai dari timelinenya akan kapan dilaksanakan oleh Koci rencananya. Kemudian ada penguatan juga ya, tadi kemitraan yang mendukung aksi dari Koci sendiri. Nah, kemudian kesimpulan juga tadi. Nah, itu menurut saya bagian yang penting ya. Jadi setelah coaching selesai, kegiatan coaching, tahu apa yang perlu dilakukan karena dibantu dalam penyimpulan tadi. Ya, coaching menemukan potensinya, kemudian Butika juga sudah bagus, mendengarkan dengan aktif. Tadi target Butika mendengarkan dengan aktif itu saya sudah melihat sendiri, bagus. Menurut Butika sudah ada di angka berapa nih? Tadi kan angka berapa targetnya coba? Tadi target saya target tadinya saya baru 5 ya. Ya, Kemudian saya targetkan 7. Mudah-mudahan tercapai ya Bu. ya, lebih dari 7 Oh, malah gitu. ya. Insya Mudah-mudahan Allah. dia nanti di coaching atau kegiatan coaching yang lainnya, Butika bisa semakin meningkat lagi. Amin. Amin. Nah, kira-kira dari kegiatan ini, tadi targetnya ingin meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif. Nah, apalagi sekarang yang Butika harapkan? Keterampilan apa yang ingin lebih dikembangkan? Mungkin ke ini ya. Kadang-kadang nih saya tuh kurang bisa lama dalam menghadirkan kesadaran, kehadiran penuh ya gitu. Jadi kadang-kadang kita bawa HP ya. Coaching tahu apa yang perlu dilakukan karena dibantu dalam penyimpulan tadi. Ya, coaching menemukan potensinya, kemudian Butika juga sudah bagus, mendengarkan dengan aktif. Tadi target Butika mendengarkan dengan aktif itu saya sudah melihat sendiri, bagus. Menurut Butika sudah ada di angka berapa nih? Tadi kan angka berapa targetnya coba? Tadi target saya target tadinya saya baru 5 ya. Ya, Kemudian saya targetkan 7. Mudah-mudahan tercapai ya Bu. ya, lebih dari 7 Oh, malah gitu. ya. Insya Mudah-mudahan Allah. dia nanti di coaching atau kegiatan coaching yang lainnya, Butika bisa semakin meningkat lagi. Amin. Nah, kira-kira dari kegiatan ini, tadi targetnya ingin meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif. Nah, apalagi sekarang yang Butika harapkan? Keterampilan apa yang ingin lebih dikembangkan? Mungkin ke ini ya. Kadang-kadang nih saya tuh kurang bisa lama dalam menghadirkan kesadaran, kehadiran penuh ya gitu. Jadi kadang-kadang kita bawa HP ya, ada aja gitu yang miss call, yang ini gitu. Nah, mungkin di sana saya harus bisa lagi mencari cara supaya dalam proses coaching ini saya bisa betul-betul melakukan kehadiran penuh gitu, kehadiran penuh, supaya saya bisa lebih mengidentifikasi, bisa lebih selektif gitu dalam mengidentifikasi masalah yang dialami coach. Betul sekali ya. Memang kehadiran penuh ini bisa menjadi kunci kita dalam kegiatan coaching. Artinya ada langkah yang perlu ditempuh ya untuk menghadirkan. Kalau tadi Butika sampaikan misalkan dengan adanya telepon gitu ya. Nah, berarti
situasi coaching itu berlangsung harus seperti apa? Nah gitu. Jadi untuk nanti lagi mungkin akan dipersiapkan dengan lebih baik ya. Saya akan coba tidak bawa, mungkin tidak mematikan dulu ponsel gitu ya. Kemudian ini juga melihat situasi yang benar-benar saya di waktu ini senggang nih gitu. Jadi tidak ada hal yang bisa mengganggu. Baik sekali ya. Oke, mungkin untuk pertemuan ini saya banyak belajar dari Bu Tika ya. Luar biasa. Tetap semangat dan terus mengembangkan diri. Terima kasih Bunia. Sama-sama Bu Tika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.